Restitusi merupakan strategi dalam penyelesaian masalah dengan cara menyadarkan murid tentang perilaku yang telah dilakukan dalam rangka menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Dengan restitusi, diharapkan nantinya murid yang mengalami masalah akan memperoleh solusinya tanpa merasa tersakiti atau terhukum, sehingga mereka merasa nyaman, aman, dan memperoleh kemerdekaannya. Pada kesempatan ini, saya akan mengangkat dua kasus yang nantinya dalam penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, saya mengangkat kasus siswa yang sering bolos tidak masuk sekolah, yaitu siswa kelas 12 IPA A yang bernama Ahmad Khairuddin. Udin enggan masuk kelas setiap hari Selasa dengan alasan ada mata pelajaran yang tidak ia sukai. Menurut Udin, gurunya sering merendahkan dia karena Udin tidak secepat dengan teman lainnya dalam menerima pelajaran fisika. Dia merasa harga dirinya dilecehkan di depan kelas. Dengan demikian, saya berusaha memberikan restitusi kepada Udin agar mau masuk sekolah kembali dengan penuh kepercayaan diri. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Udin. Masuk sekarang. Ya, silakan duduk. Ya, Bu. Udin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Maaf ya, Ibu memanggil Udin ya karena Ibu mendengar ceritanya Udin ini sering tidak masuk sekolah, terutama di hari Selasa. Emangnya kenapa, Udin? Ya, Bu, habisnya saya males, Bu. Pak Gatot itu loh, Bu, setiap ngajar fisika di kelas saya, beliau sering merendahkan saya. Saya dibilang tidak fokus, males-malesan. Memang sih, Bu, dan males-malesan. Tapi gurunya juga tidak menarik, materinya sulit pula. Pokoknya males lah, Bu, sama fisika. Jadi saya lebih baik bolos, Bu. Oh begitu, Ibu paham sih apa yang dirasakan Udin ya. Tetapi perlu Udin ketahui bahwa semua orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya. Artinya dalam penguasaan materi itu kan berbeda. Nah, Udin mungkin sulit untuk menguasai materi fisika, tetapi di satu sisi mungkin Udin mempunyai kemampuan yang lebih di bidang yang lain. Ya, Bu, tapi Udin juga malu, Bu, sama teman-teman karena saya tidak bisa dalam pelajaran fisika itu tadi, Bu. Oh gitu. Lalu kira-kira malas-malesan, terus bolos sekolah, tidak masuk sekolah, apakah menurut Udin itu adalah solusi yang terbaik? Tidak, Bu, malah itu merugikan saya sendiri. Baik, lalu kira-kira menurut Udin solusi yang terbaik dalam kasus ini yang bagaimana? Ya, mestinya saya harus lebih rajin masuk sekolah, tidak pernah bolos, dan giat belajar, Bu. Baik, kalau begitu lalu kira-kira keyakinan yang mana yang menurut Udin yang harus dilakukan oleh Udin? Tanggung jawab, Bu. Udin harus lebih bertanggung jawab sebagai murid, yaitu dengan masuk sekolah terus, tidak pernah bolos, rajin belajar, dan juga mengejar ketertinggalan Udin dalam pelajaran yang sudah tidak bisa Udin lakukan. Oke, bagus Udin. Lalu kira-kira keyakinan yang bisa Udin lakukan bagaimana? Ya, Udin masuk sekolah kembali, Bu, dan juga mengejar ketertinggalan Udin yang sudah terlewat. Ya, bagus. Kalau begitu, Ibu tunggu ya komitmennya Udin tadi ya. Ya, Bu, terima kasih sudah diingatkan. Semoga Udin bisa melakukannya dengan baik, Bu. Pasti bisa. Udin kan anak pandai. Ya, Bu, terima kasih, Bu, sudah diingatkan. Saya pamit dulu ya, Bu, Oke, ya. silakan. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa salsa? Saya habis mengomentari tarian Natali terus dia nggak terima dan terharu dengan Gitu. Sampai luka begini. Kamu diapain? menghindari Cutter. Lihat lukanya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Silakan duduk. Natali ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, begini mohon maaf Ibu memanggil Natali karena tadi Ibu di UKS melihat Salsa. Nah, tangannya terluka. Katanya saya tanya karena habis bertengkar dengan Natali. Apakah betul? Iya Bu, betul. Habisnya saya emosi Bu sama Salsa. Tadi Salsa saya marah-marahin, terus saya maki-maki. Tadi itu kejadiannya Salsa itu menghancurkan hasil tugas prakarya saya Bu. Terus akhirnya Salsa saya tarik tangannya. Terus habis itu Salsa jatuh. Saat Salsa jatuh itu tangannya tergores cutter. Oh gitu. Oke. Ya, Ibu memahami sih perasaannya Natali ya. Mungkin Natali waktu itu jengkel, marah, kecewa terhadap Salsa. Ya. Yang Natali lakukan sih boleh sih ya, karena perasaannya Natali waktu itu seperti itu, ya kan? Nah, namun kemungkinan ini apakah Natali ya yang sudah bekerja keras ya, mati-matian membuat ya karyanya sudah baik, tapi akhirnya dirusakin oleh Salsa. Nah, apakah Salsa melakukan ini dengan ketidaksengajaan kan? Iya sih Bu. Oke. Nah, namun katanya tadi saya tanya, Salsa sudah berusaha untuk minta maaf ke kamu dan juga sudah berusaha untuk memperbaikinya. Betul kan? Memang Salsa sudah memperbaikinya dan juga sudah minta maaf ke saya. Tapi kan saya masih jengkel Bu. Itu kan tugas saya, sudah saya kerjakan sampai malam. Tapi jadinya rusak. Terus sudah diperbaiki sih sama Salsa. Tapi kan jadinya bukan hasil sepenuhnya hasil saya Bu. Gitu ya. Kalau misalkan dengan melihat Salsa sampai cedera begini, apakah dengan kejadian ini Natali merasa lebih tenang atau mungkin merasa lebih puas begitu? Tidak juga sih Bu, saya jadi merasa menyesal ke Salsa. Saya tidak bermaksud mencederai Salsa juga. Tadi pas saya emosi, saya benar-benar tidak bisa mengontrol diri Bu. Jadi saya sampai melukai Salsa. Oke, Natali kan tidak sengaja juga ya mencederai Salsa ya. Nah, kemungkinan Salsa juga tidak sengaja merusakin hasil karyanya Natali ya. Nah, lalu apakah dengan cara demikian Salsa melakukan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Natali? Tidak Bu, setelah saya melihat Salsa cedera, saya jadi menyesal. Saya jadi harus bisa mengontrol emosi saya lebih baik lagi. Oke, baik. Nah, dengan demikian kira-kira keyakinan apa yang bisa Natali ambil dalam menghadapi kondisi seperti ini? Harusnya kami bisa saling memahami dan menghargai satu sama lain Bu. Baik, lalu apa yang kira-kira bisa Natali lakukan dengan keyakinannya ini? Saya seharusnya dapat memahami posisi Salsa yang tidak sengaja menghancurkan tugas saya Bu. Jadi habis ini saya akan minta maaf ke Salsa. Terus habis itu saya mau mengobati lukanya Salsa. Terus saya juga akan berusaha
mengontrol emosi saya lebih baik. Oke, baik Natali, bagus ya. Jadi Ibu mohon Natali bisa melakukan hal yang terbaik ini ya. Saling memahami, saling menghargai sesama teman. Terima kasih Bu, sudah membimbing dan mengingatkan saya, sehingga saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Baik Natali, itu ya, semoga bisa melakukannya dan sekarang bisa kembali ke kelasnya ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas bimbingannya, sudah mengingatkan saya. Oke, sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udin. Setelah saya dibantu oleh Bu Wiwi, saya merasa lega dan mulai percaya diri untuk menghadapi Pak Gatot di pelajaran fisika dan bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman di kelas. Begitu pula dengan teman-teman yang juga bisa memahami diri saya. Dan sekarang, jika saya menemui kesulitan, teman-teman semua membantu kesulitan tersebut. Betapa bahagianya sekarang, ternyata berbagi itu indah dan menyenangkan. Pak Gatot pun sekarang tidak lagi marah-marah ke saya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dibantu Bu Wiwi dalam menyelesaikan masalah saya dengan salsa, alhamdulillah saya sudah tidak lagi marah dan jengkel dengan salsa. Bahkan saya mengerti segala persoalan itu tidak harus diselesaikan dengan emosi, dan jika saya sudah emosi saya harus bisa mengontrol diri saya, karena emosi akan menyebabkan muncul hal-hal yang negatif dan merugikan banyak orang. Dan bagaimana sikap memahami dan menghargai sesama teman.